Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Faisal Andrian Trinovianto, mahasiswa program studi Diploma 3 Manajemen Administrasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Negeri 11 Maret, Surakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang bertemakan mengembangkan tenaga administrasi yang terampil, kompeten, dan profesional guna menghadapi Society 5.0 di era new normal. Pada tema tersebut, saya ingin menjelaskan mengenai hard skill dan soft skill yang dibutuhkan tenaga administrasi untuk menghadapi Society 5.0. Sebelum saya menjelaskan mengenai hard skill dan soft skill yang dibutuhkan tenaga administrasi, saya ingin menjelaskan mengenai Society 5.0 terlebih dahulu. Apa sih Society 5.0 itu? Society 5.0 adalah konsep yang digagas oleh Jepang yang memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan berbasis modern seperti AI, IoT, robot, dan sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia yang ada di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Konsep ini diresmikan dan dibuat sebagai solusi dari konsep revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasikan umat manusia. Jika konsep revolusi industri 4.0 menggunakan AI atau kecerdasan buatan yang merupakan komponen utamanya dalam perubahan di masa yang akan datang, maka hal ini berbeda dengan Society 5.0, di mana Society 5.0 yang menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai hard skill yang dibutuhkan tenaga administrasi untuk menghadapi Society 5.0. Dalam Society 5.0, tenaga administrasi membutuhkan hard skill dan soft skill yang baik. Hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu. Hard skill yang dibutuhkan tenaga administrasi untuk menghadapi Society 5.0 yaitu yang pertama, keahlian dalam mengetik. Dalam hal ini, tenaga administrasi diusahakan atau bahkan harus bisa mengetik menggunakan 10 jari agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Yang kedua, keahlian dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, tenaga administrasi bagian keuangan harus bisa menghitung uang secara manual dengan tepat dan cepat, dan pandai dalam membuat laporan mengenai keuangan. Yang ketiga, keahlian dalam mengaplikasikan software dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, tenaga administrasi mampu merekap dan mengarsipkan data yang dibantu dengan software yang biasa digunakan seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, atau bahkan bisa menggunakan aplikasi yang lain. Untuk teknologi informasi dan komunikasi, tenaga administrasi diharuskan untuk tidak gagap atau langsung menyesuaikan dalam menanggapi sesuatu yang sedang update atau viral dalam media sosial maupun website. Yang keempat, keahlian dalam bidang kearsipan. Dalam hal ini, tenaga administrasi harus bisa menjadi arsiparis yang memiliki tugas salah satunya dalam menjaga terwujudnya pengolahan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, keahlian dalam bidang administrasi. Dalam hal ini, tenaga administrasi harus bisa membuat agenda kantor, menerima panggilan telepon, mengolah dokumen perusahaan, mengolah buku harian, dan melayani klien. Selanjutnya, soft skill. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri untuk mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Soft skill yang dibutuhkan tenaga administrasi untuk menghadapi Society 5.0 yaitu yang pertama, jiwa kepemimpinan yang baik. Dalam hal ini, setiap individu tenaga administrasi harus memiliki jiwa kepemimpinan agar dapat mengontrol, mengawasi, dan mengatur dengan baik setiap pekerjaan yang dikerjakan. Yang kedua, memiliki sikap jujur, berpikir kreatif, dan adil. Dalam hal ini, setiap individu tenaga administrasi harus memiliki sikap jujur, yaitu berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Memiliki sikap berpikir kreatif, yaitu menciptakan sesuatu yang baru atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada.
dan memiliki sikap adil, yaitu sesuatu yang tidak memihak pada manapun kecuali pada kebenaran. Berpihak bukan karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Yang ketiga, maksudnya kemampuan dalam bekerja sama. Dalam hal ini, tenaga administrasi harus bisa bekerja sama satu sama lain agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan gotong royong dan menemukan jalan keluar dengan musyawarah. Yang keempat, kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, tenaga administrasi harus bisa berkomunikasi baik menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dalam menyampaikan pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain baik secara lisan maupun tidak lisan. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa tanggung jawab yang tinggi. Dalam hal ini, tenaga administrasi harus memiliki sikap atau jiwa kepemimpinan terhadap tugas maupun pekerjaan yang sedang dikerjakan. Seandainya nantinya terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka harus berani menerima akibat dari kesalahan tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.